Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama RMC. Oke, sesuai judul dan thumbnail yang ada di video ya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara berkelahi atau cara bertarung teman-teman, atau fight bagi pemula atau bagi Anda yang bahkan belum pernah ikut bela diri sekalipun. Tentunya cara-cara ini adalah cara-cara yang paling gampang, yang paling simple, yang paling mudah dipelajari dan yang paling efektif tentunya. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi tutorial cara berkelahi atau cara bertarung ini, berkelahi yang dimaksud itu kita dalam kondisi membela diri teman-teman. Jadi bukan untuk kita yang bahkan mencari gara-gara atau bahkan kita yang mencari perkara, bukan ya. Jadi tutorial kali ini untuk teman-teman yang apabila dalam kondisi sedang dibully atau dalam kondisi sedang diserang ya, atau kondisi yang dimana kalian tuh nggak bisa lagi menghindar dan satu-satunya cara adalah fight atau melawan. Mungkin cara ini akan berguna untuk kalian suatu saat. Simak sampai akhir. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan 5 kiat ya. Yang pertama itu adalah kuda-kuda. Jadi teman-teman bisa mulai dengan kuda-kuda ya. Perkuat kuda-kuda kita, penyaman kuda-kuda kita. Untuk kuda-kudanya itu yang paling umum digunakan di dunia martial art itu adalah posisi seperti ini teman-teman. Posisi seperti ini. Boleh kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang ya. Dan tangan kanan kita itu mendekat ke dagu. Tangan kanan kita mendekat ke dagu dan tangan kiri kita itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu lurus juga, tapi agak ditekuk sedikit, jadi agak menjauh dari diri kita. Fungsinya apa? Yang ini untuk defense, untuk perlindungan kita ya. Yang ini untuk menjaga jarak dari lawan. Jadi dalam fight itu, dalam pertarungan nyata itu, kita tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh juga dari lawan. Karena kalau kita terlalu dekat juga, kita bisa, selain kita mudah untuk menyerang, kita juga menjadi sasaran empuk untuk diserang sama lawan. Tapi kalau kita juga terlalu jauh, kita juga menyerang juga agak susah teman-teman. Bahkan sering sekali serangan kita tuh nggak nyampai atau nggak sampai ke lawan gitu, nggak kena ke lawan gitu. Untuk posisi kakinya, teman-teman bisa pasang itu agak serong seperti ini teman-teman. Nah, jadi bukan mereng full seperti ini ya. Bukan mengenyamping seperti ini, karena kalau seperti ini malah sasaran empuk untuk diserang bagian betis bawah. Nah, jadi posisinya itu seperti ini. Ini akan memudahkan kita bergerak untuk ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya adalah bertahan. Jadi sebelum kita masuk kepada menyerang, kita harus belajar untuk bertahan dulu teman-teman, untuk defense dulu. Untuk pertahanan sendiri, teman-teman bisa blok ya. Yang pertama kita belajar blok itu caranya seperti ini. Itu melindungi diri kita dari serangan atas atau pukulan dari lawan. Dan untuk tangkisannya sendiri, untuk bloknya sendiri, jangan menundukkan kepala seperti ini. Nah, itu adalah cara blok yang salah, karena ketika kita menundukkan kepala, menundukkan pandangan kita, kita malah buta dalam pertempuran teman-teman. Jadi kita tidak dapat melihat lawan. Ya, di situ lawan leluasa untuk menyerang kita. Makanya untuk blok itu kita tetap melihat lawan ya. Caranya itu dari sela-sela tangan kita yang kita angkat ke atas, dan kepala kita cukup sedikit saja menunduk, dan tempelkan tangan kita itu tepat di atas kepala kita seperti ini. Kalaupun mendapat benturan dari lawan ya, kalau lawan menyerang tangan kita, lalu tangan kita mengenai wajah kita, kalau tangan kita itu menempel di wajah gini, itu benturannya itu bisa teredam teman-teman. Berbeda dengan serangan langsung. Jadi atau teman-teman tangannya itu agak jarak seperti ini. Nah, ini justru berbahaya. Kenapa? Karena ketika lawan menyerang tangan kita itu menjadi perpanjangan tangan dia yang dapat menyerang diri sendiri gitu. Oke, itu dia defense kalau untuk atas ya. Kalau untuk bawah, teman-teman bisa tepis. Nah, itulah gunanya tangan di depan tadi juga. Selain dia itu menjaga jarak dengan lawan, kita juga bisa tepis dia seperti ini. Atau kita bisa blok dengan cara mengangkat kaki. Itu kalau serangan sapuan seperti ini misalnya. Nah, itu ya. Atau sapuan tuh contohnya seperti ini teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa blok dengan cara angkat kakinya seperti ini. Dan sedikit lagi tambahan ya, dulu waktu saya awal-awal belajar bela diri itu, yang mengajari pertama tuh abang saya sendiri, Bang Tommy. Itu beliau bilang daripada menangkis lebih baik menghindar. Jadi kalau
teman-teman bisa menghindar, lebih baik menghindar. Tapi kalau seandainya serangan itu memang udah nggak dapat terhindarkan sama sekali, misalnya lawan terlalu bagus speednya, terlalu cepat speednya, atau kitanya yang kurang siap untuk menghindar, maka gunakan blok tadi. Tapi kalau bisa menghindar, lebih baik menghindar. Oke, selanjutnya adalah menyerang. Nah, di sini ada beberapa serangan yang paling mudah sekali dilakukan untuk pemula, teman-teman. Yang pertama adalah jab. Jab itu apa? Jab itu pukulan depan. Nah, ini adalah serangan yang paling cepat dan yang paling gampang dilakukan. Untuk caranya, teman-teman, cuman cukup memajukan saja tangan kalian seperti ini, dibantu dengan posisi badan yang sedikit memutar. Nah, dibantu dengan posisi badan yang sedikit memutar. Sekarang tambahkan powernya. Sekarang ditambah lagi dengan langkah kaki ke depan. Langkah kaki ini bukan melangkah seperti ini, teman-teman ya. Jadi langkahnya itu hanya memajukan sedikit kaki kiri kita. Nah, gitu. Tambah pukulannya, dus. Tambah pinggulnya lagi, dus. Dus. Oke, seperti itu. Kalau untuk prakteknya, kalau yang full powernya seperti ini. Oke, itu dia tadi. Setelah jab, pasangannya selanjutnya adalah cross. Nah, pukulan dari tangan kanan, tangan yang belakang ya. Sama seperti tadi, jab. Yang crossnya juga pukul ke depan. Ini pakai pinggang, teman-teman. Jab, cross, baru mundur lagi. Perhatikan sekali lagi, pukul jab, cross. Posisi kaki diperhatikan, teman-teman ya. Jadi setelah kita mukul jab tadi, untuk crossnya ini agak maju sedikit ke depan. Gini, supaya power kita itu lebih besar. Dia power itu dari sini sebenarnya, dorongan dari sini. Oke, gitu kurang lebih. Silahkan dilatih sendiri di rumah, latih terus menerus sampai kalian itu betul-betul ringan sekali dalam menggerakkannya, dan sampai kita itu menjadi refleks alami gitu. Itu untuk pukulannya, teman-teman cukup lakukan 2 serangan itu aja ya. Sudah cukup latih itu saja terlebih dahulu kalau untuk pemula ya. Kalau untuk serangan sendiri yang paling gampang itu serangan depan, tus, tendangan depan ya. Tendangan depan dan tendangan ke samping atau tendangan sabit. Nah, itu yang paling mudah dipelajari, teman-teman. Caranya sendiri, kalau untuk serangan depan itu, teman-teman bisa mulai dari teknik angkat dulu kakinya seperti ini. Sorry, ini celana saya agak sempit. Angkat dulu kakinya. Nah, ulangi seperti itu. Ulangi terus sampai 15 kali, baru ganti kaki kirinya. Supaya terbiasa dulu, teman-teman. Kalau udah terbiasa, silahkan setelah diangkat baru lepas ke depan. Terus angkat, lepas, terus turunkan, baru mundur lagi. Itu untuk teknik dasarnya. Kalau sudah mahir nanti bisa langsung tanpa berhenti dulu seperti ini. Nah, tanpa berhenti seperti itu, bisa langsung. Oke, itu serangan yang pertama tadi untuk kaki ya. Serangan depan kalau bahasa modernnya apa ya? Ngepush. Nah, gitu. Tapi kalau ngepush itu kan biasanya kaki depan. Nah, gitu. Fungsinya untuk ngeblok atau untuk menjauhkan diri kita dari lawan. Selain itu juga memang ini bisa digunakan untuk sebagai serangan depan, teman-teman. Serangan menusuk gitu ya, atau mendorong. Lalu yang kedua, serangan tendangan sabit. Nah, tendangan sabit ini paling gampang dilakukan karena teman-teman mungkin sudah sering nyepak bola gitu kan. Nah, ini agak mirip-mirip, teman-teman. Cuman bedanya kalau bola itu kita tendangnya ke arah depan seperti ini. Kalau ini kita nendangnya dari samping. Tak. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita nyerangnya itu diangkat dulu kakinya. Sap. Baru kaki bawah itu memutar. Tas. Baru masuk tendangan. Seperti itulah ya kurang lebih ya. Ini saya agak berat badannya, ditambah celananya juga agak kaku, teman-teman. Kita ulangi.
Seperti itu ya. Nanti semakin sering dilatih, maka insya Allah serangan kita itu akan semakin bagus teman-teman. Jadi untuk pertama kali latihan atau pertama kali kita nyoba, jangan berharap tendangan kita langsung rapi. Jangan berharap tendangan kita itu langsung berpower. Karena namanya kita baru mulai itu, kita perlu proses teman-teman. Jadi nggak mungkin langsung bagus. Kalau untuk kalian yang langsung bagus, berarti kalian punya bakat di dunia bela diri. Tapi untuk kalian yang pas baru nendang itu, ternyata susah. Ternyata tendangan kita kayak ceker ayam atau apa gitu kan. Maka itu wajar karena kita baru mulai teman-teman, kita baru belajar. Untuk serangan cuman itu aja ya. Jadi pukulan dari 2, tendangannya juga 2, nah gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Karena ibaratkan bayi, kalau dia itu baru belajar makan, kita kasih makan nasi langsung, maka dia akan muntah gitu. Jadi pelan-pelan kita kasih yang dasar-dasar dulu, yang gampang-gampang dulu. Tapi walaupun cara-cara tadi itu gampang, itu sangat-sangat efektif teman-teman. Oke, yang keempat ya, sebenarnya ini ada 5 poin teman-teman. Ada 5 poin dan ini yang keempat ya. Yang keempat ini adalah menjaga jarak dan menjaga stamina kita dengan cara bergerak dan tidak membuang-buang gerakan yang tidak perlu. Contohnya bergerak itu teman-teman bisa bergerak ke samping ya, ke kiri. Teman-teman bisa bergerak ke kanan dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa maju atau teman-teman bisa mundur. Nah, itu cara kita menjaga jarak dari lawan, atau mencari posisi nyaman, atau satu lagi mendekat ke lawan untuk menyerang. Nah, begitu. Semakin kita sering bergerak teman-teman, semakin kita sering bergerak dalam fight atau dalam pertarungan nyata itu, maka gerakan kita semakin sulit untuk ditebak sama lawan kita. Tapi sebaliknya, semakin kita banyak diam, setelah itu kita menyerang, karena tadinya kita diam, nggak ada pergerakan, pas kita ada pergerakan sedikit, lawan akan mundur. Lawan akan mengantisipasi serangan kita. Makanya dalam fight itu usahakan bergerak teman-teman dalam pertarungan nyata itu. Lalu dalam menjaga jarak juga tadi, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kita menjaga jaraknya itu jangan terlalu jauh juga. Karena kalau kita terlalu jauh, kita akan sulit untuk menyerang lawan. Serangan kita itu bisa dihindari, akan mudah dihindari, atau paling tidak nggak akan nyampe serangan kita ke lawan gitu. Dan jangan juga terlalu dekat, karena kalau kita terlalu dekat juga, selain kita tuh bisa menyerang lawan, kita juga menjadi sasaran empuk bagi lawan. Lawan bisa menyerang kita, karena kita jangkauan itu terlalu dekat dengan dia gitu. Apalagi lawan kita lebih tinggi dari kita, nah, itu sangat berbahaya tuh. Lalu jaga stamina kita dalam pertarungan, karena stamina ini sangat penting teman-teman. Bukan hanya di bela diri aja, bahkan olahraga-olahraga yang lain juga itu sangat penting untuk stamina tadi. Caranya itu yang pertama jelas kita bisa latihan fisik dengan cara push up, dengan cara squat, dengan cara lari, atau sering-sering melakukan gerakan-gerakan dari serangan tadi. Dilatih pribadi aja di rumah seperti yang saya contohkan tadi ya. Dan dengan cara untuk menghemat tenaga tadi, dengan cara tidak membuang-buang tenaga dengan gerakan yang tidak perlu. Contohnya gitu, kita bergerak terlalu pasif gitu, terlalu ekstrim gerakannya, sampai kita itu membuang tenaga kita begitu saja dengan cara lasak tadi ya, gerak sana, gerak sini, maju mundur segala macam. Itu gerakan-gerakan yang tidak perlu sama sekali. Kalau gerak itu cukup pelan-pelan aja. Kalau kita tuh masih jauh dari lawan atau masih belum terjangkau untuk serangan, kita bisa gerak santai aja, bergerak ke kiri atau ke kanan seperti itu. Dan kalau sudah pas timingnya, nah ini timing juga perlu teman-teman untuk kita menjaga stamina kita juga. Kalau menyerang itu lihat timingnya, kira-kira serangan kita ini masuk apa enggak nih, kira-kira serangan saya ini bakal pas apa enggak nih gitu. Jadi jangan asal-asal mukul aja, jangan pas jumpa lawan tuh membabi buta gitu. Dan ini penting juga kalau kalian ketemu lawan yang agresif ya, yang agresif, yang dia tuh menyerang terus, kita jangan panik. Kita cukup jaga jarak seperti tadi. Kita jaga jarak dan jangan terus mundur teman-teman. Setelah mundur tuh teman-teman bisa ke samping. Hindari lawannya dulu sampai dia kehabisan tenaga baru masuk. Bam! Gitu. Oke teman-teman, saya rasa gitu aja ya tutorial kali ini, video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan insya Allah ini pasti akan bermanfaat untuk kalian nanti suatu saat nanti. Silakan simpan, silakan dipelajari. Oke, dan yang terakhir sebelum ditutup videonya, cara yang paling efektif, yang terakhir, yang kelima ya, yang terakhir adalah menghindari perkelahian. Ya, karena pertarungan yang paling baik itu, pertarungan yang paling bagus itu adalah tidak bertarung teman-teman. Jadi usahakan semaksimal mungkin kita menghindari pertarungan atau konflik tadi. Kalau kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang, lebih baik yang ke pihak yang berwenang. Atau kalau kita bisa meminta bantuan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, lebih baik minta bantuan atau minta dilerai. Kecuali dalam kondisi memang kita tuh nggak bisa lagi menghindar,
terdesak sekali, bahkan bisa mengancam keselamatan kita, maka fight atau lawan. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.